Oke, Dokter Aya, kita balik nih. Mungkin saya di sini kan sudah sebutkan Dokter Aya ini sebagai ketua tim dokter KONI Aceh gitu kan. Iya, benar. Ngomong-ngomong soal olahraga profesional di tengah COVID seperti ini, seperti apa sih kondisi dunia olahraga kita? Udah berjalan atau terganggu sih gitu dari segi kesehatan? Sebenarnya tahun ini kita direncanakan kan untuk PON di Papua. Yeah. Jadi kita melatih anak-anak kita untuk persiapan itu. Tapi karena masa pandemi digeser ke tahun depan. Jadi tahun ini tetap berlatih seperti biasa, tetap disiplin, tetap melakukan program-programnya, tapi tidak ada pertandingan. Gitu. Jadi sepanjang tahun ini mereka tetap latihan seperti biasa. Dari bangun pagi mereka senam, terus sarapan, terus mengikuti program latihan, terus istirahat, sore latihan lagi gitu. Tetap programnya tetap berjalan seperti yang sudah ditentukan, tapi bedanya nggak ada pertandingan aja gitu. Karena kan kita nggak boleh kirim anak keluar kan. Tidak bisa uji coba. Sedangkan latihannya ini tetap sistem pemusatan latihan atau secara personal? Pemusatan. Jadi kita latihannya indoor karena anak-anak ini kan sudah di karantina di hotel gitu. Mereka makan, tidur di situ, latihan di situ. Jadi nggak bercampur dengan masyarakat lain gitu. Makanya kalau misalnya saya jelaskan tadi, atlet sama orang awam beda porsi olahraganya gitu. Jadi nggak bisa kita samain karena mereka terprogram kan. Mereka sudah diatur ya? Iya, sudah diatur. Makannya, gizinya semua kita atur, suplemennya juga gitu. Iya. Berarti jangan menyamakan olahraga ini. Jadi mereka nanti ada orang kenapa atlet bisa kita dilarang kan? Iya. Ya, mereka itu sejak bangun tidur, makan dan durasi waktunya sudah bisa kita kan bukan selain diatur juga sudah standar ya, mungkin standar yang diatur dalam dunia kesehatan. Berarti walaupun dengan seperti ini tidak terganggu ya, berarti pemusatan latihan dan alhamdulillah berjalan lancar. Cuma tidak bisa uji coba aja. Sebaiknya jangan, karena kita kalau misalnya uji coba gitu kan harus mendatangkan tim-tim dari luar, menerima tamu sekarang resiko. Kita ngirim anak-anak kita keluar juga resiko gitu. Sebaiknya mereka lihat fisik mereka gitu. Kalau sejauh ini dengan kondisi COVID ini atlet masih aman gitu. Masa ada banyak yang aman. Beberapa bulan yang lalu juga kita periksakan dari rapid, swab, terus pemeriksaan darah rutin kan, jantung itu tetap ada rekodnya gitu. Ini saya mau masuk ke persoalan pribadi nih. Kenapa sih Dokter Aya nih kan menarik jadi dokter olahraga nih yang dominan, kadang-kadang kebanyakan di olahraga itu kan laki-laki. Ini Dokter Aya nih sebenarnya cantik nih, tapi karena pakai masker kan. Saya kenal orangnya aslinya. Jadi kenapa sih masih muda juga sebenarnya. Jadi karena nggak bisa lihat wajah kayak mungkin pemirsa Sedaralun nggak bisa lihat. Jadi kenapa sih bisa lari jadi dokter olahraga itu? Emang atlet atau memang sebelumnya? Bukan, saya bukan atlet. Saya hanya peduli. Peduli dalam artian atlet kita itu prestasinya luar biasa. Untuk sampai saat ini belum ada yang sepeduli itu sama mereka. Gitu. Jadi saya ada di sini, insya Allah saya meninggalkan banyak hal loh. Saya tinggalkan kerjaan saya yang sebelumnya saya jalanin di perusahaan, di beberapa klinik, saya tinggalin untuk mereka gitu. Bahkan saya pengen ngejalaninnya di barang nih, atlet juga, kerjaan saya juga, tapi hati saya tuh nggak bisa. Gitu. Mereka kadang-kadang kalau misalnya sehari aja saya nggak ngunjungin tuh ada yang cengeng gitu, dokter kenapa nggak datang gitu kan. Jadi saya udah bagian dari mereka gitu, kita udah kompak ya gitu. Jadi dokter, atlet, pelatih itu udah jadi satu kesatuan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang hilang satu pasti kecarian gitu. Jadi udah kayak apa ya, mereka tuh udah kayak anak saya, udah kayak adik, udah kayak apa ya gitu, udah menyatu aja gitu. Berarti selaku dokter ini semua cabang olahraga itu di tangani ya gitu. Iya, berarti beda-beda gitu. Iya. Kalau sehari-hari ngapain aja sih dokter KONI ini? Misal dokter olahraga di mana? Saya pagi mantau mereka sarapan, terus sampai mereka tidur malam itu saya pastiin jam sekian sudah tidur, gitu. Jadi emang benar-benar ngejagain mereka. Oke, mungkin dicerita nih dikit. Apa sih yang menjadi, kalau bahasa istilahnya tupoksi namanya? Istilahnya istilah rutinnya. Saya memastikan apa sih yang kita terima? Yang udah pasti kita ada tim dokter ya. Tim kita itu ada 3 orang dokter.
Ada Dokter Suci, ada Dokter Ona. Hai Dokter Ona, mungkin ikut nonton. Kita satu tim itu biasanya ngebagi berapa cabang olahraga yang harus kita pertanggungjawabkan, karena nanti pas di Papua kan ada 3 venue. Jadi ada bagian beberapa cabang olahraga yang saya pegang, terus masing-masing udah ngejaga chemistry-nya gitu. Jadi ya udah dari bangun tidur sampai dari pagi sampai mereka mau tidur malam lagi kita jagain gitu. Jadi kita komunikasi terus sama pelatihnya apa yang mereka butuhkan, terus kita persiapkan sampai mereka rahasianya tuh sampai curhatnya juga sama kita gitu. Jadi kita harus menjaga mood atlet itu benar-benar gitu sampai mereka itu merasa nyaman latihan sampai ke hari H mereka ini pertandingan. Kita jagain terus. Jadi istilahnya kita ngejagain atlet nih gitu. Oke. Berarti memang segala aktivitas kesehatan ya. Berarti kalau seperti ini, berarti pola makan juga diatur. Saya tanya nih, dulu kan sempat heboh nih pemain timnas yang disorot nih gara-gara makan. Kalau kita di sini atlet nih gimana kita nih di Aceh nih? Masih bandel-bandel karena kan secara kondisi kita akui juga walaupun mereka ini kita akui secara orang Indonesia lah, orang Aceh kadang-kadang makanan tuh yang enak yang udah biasa walaupun nanti udah masuk standar yang menurut sehat tapi kan nggak enak katanya. Sehat menurut dia itu nggak enak apalagi makanan sehat tuh emang nggak enak. Sehat itu nggak enak. Itu kendala nggak? Justru mereka kadang nggak makan gitu gara-gara. Kalaupun misalnya ikannya kan paling kurang banyak bumbu-bumbunya jadi nggak suka walaupun ayam gitu. Sebenarnya gini, ini informasi aja. Satu hari itu kita boleh makan minyak itu 5 sendok makan maksimal. Terus kita boleh masuk garam di tubuh kita ini 1 sendok teh. Gula itu 5 sendok. Jadi lebih dari itu sudah beresiko obesitas, beresiko penyakit jantung, darah tinggi dan lain-lain gitu. Jadi itu yang untuk awam. Beda sama dengan atlet. Kalau atlet itu dia memang kilogram berat badannya berapa? Dia mau ada pertandingan apa nih ke depan? Berat badan yang dia butuhin berapa? Kalau emang overweight, kita kasih makan ya sesuai dengan dietnya gitu. Tapi kalau misalnya dia kurus harus ditingkatkan, ya beda lagi makannya gitu. Jadi setiap atlet itu kebutuhannya beda-beda. Berarti kalau yang saya tangkap, saya juga penasaran dulu. Atlet ini kan memang harus jaga kesehatannya. Berarti antara satu cabang sama cabang yang lain makanan asupan itu beda-beda ya. Mungkin cabang A harus banyak makan kentang, cabang B harus banyak makan daging. Ada yang sebenarnya porsi makannya sebenarnya sama aja. Cuman kita lebih ke edukasi ke perorangan. Kalau kamu saya saranin ditambahin ini misalnya gitu. Mungkin karena berat badan atau porsi dia belum cocok untuk olahraga itu. Misalnya dia turun kayak pemain sepak bola mungkin kalau terlalu gemuk ya jadinya nggak ideal lah. Nanti kalau misalnya kurang-kurang dari asupan makanannya bisa kita bantu dengan suplemen misalnya gitu. Nanti tambahan proteinnya gitu. Terus extra foodingnya kan. Terus suplemennya juga setiap cabang olahraga beda-beda, kebutuhannya juga beda-beda kan. Ada yang olahraga yang kita fokus ke misalnya ke konsentrasi misalnya gitu, kayak atlet memanah, menembak itu kan konsentrasi. Itu beda suplemennya. Nanti kalau misalnya olahraga yang lebih ke endurance, misalnya kayak bola gitu, atletik, itu beda lagi gitu. Jadi setiap cabang olahraga itu unik-unik, beda-beda tuh. Ada yang memang ngandalin kaki, sampai ada yang ngandalin otak seperti catur mungkin harus diruqyah biar fokus. Misalnya gitulah, ada orang yang atlet itu ada yang harus diruqyah ya. Misalnya biar fokus. Misalnya ada misalnya gitu mungkin ada itu yang bagus ya benar. Ada yang memang nggak perlu kayak tadi konsentrasi, yang penting fisik ya kuat ya. Dan gitu juga mungkin ada atlet yang justru dia beda-beda, berarti ada yang harus turunin berat badan. Pemain bola mungkin turunin, tapi kalau petinju ada dia mau naik kelas harus ya kan? Iya, disesuaikan. Harus menaik ya. Jadi beda-beda dia kebutuhan atletnya. Itu susah nggak sih? Misal ketika atlet tim dokter kan kadang-kadang dikasih tanggung jawab nih untuk mengembalikan kondisi atlet ini ke posisi idealnya pelatih. Kan biasa pelatih yang mau ya. Saya kurang suka dengan posisi itu. Kalau tim pelatih untuk tim dokter kan biasa nanti yang itu mengembalikan itu sulit nggak tuh? Gini, kita sebelum melakukan platda ada rapat sebenarnya itu yang diantaranya itu dari ketua dari platdanya sendiri, tim dokter, pelatih itu kita rembuk. Ini anak ini mau diapain gitu. Jadi programnya yang harus kita berikan itu apa gitu.
Jadi diomongin setiap anak itu kan misalnya ada 20 orang atlet, itu 20-20-nya tuh beda-beda. Kebutuhan latihannya, kebutuhan makanan, suplemennya itu beda-beda. Jadi semuanya udah diobrolin, tinggal kita jalanin aja. Semuanya harus ada planning gitu. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat kita nggak bisa prediksi, namanya cedera. Misalnya dia cedera atau bola misalnya, cedera bagian lututnya. Itu kalau misalnya dia dalam masa penyembuhan, misalnya dia harus dioperasi gitu. Nah, bagaimana nanti kita memprogram dia tetap latihan tapi dengan porsinya dia gitu. Jadi beda, nggak bisa kita samain dengan tim semua. Begitu dia cedera kita ikutkan ke dalam tim, nggak bisa. Setidaknya berapa bulan sampai dia sembuh, itu beda itu porsinya gitu. Jadi setiap atlet-atlet kita tuh beda porsi latihannya, makannya tuh beda-beda gitu. Nggak bisa disamain walaupun dia tim gitu. Dan ini selama tangani atlet ada nggak kejadian yang aneh-aneh dari atlet nih? Mungkin karena di selama pengusahaan latihan nih makanannya beda dari masakan emaknya di rumah, justru jadi drop dia nih nggak makan, ada nggak gitu? Bukan, malahan begini, begitu di Aceh mereka cocok, begitu kita kirim keluar mereka ya makannya keju atau apa, itu kan kayak apa ya, ngerti lah ya masakan di rumah, masakan daerah. Terus tiba-tiba kita harus kirim dia keluar negeri misalnya, atau keluar daerah yang makanannya lebih manis atau apa, itu sih biasanya manjanya di situ. Mau nggak mau mereka kan harus terima ya, tapi kadang-kadang nggak, jadi nggak ini ya. Kalau masih di lingkungan Aceh mungkin lidahnya sudah terbiasa lah, itu nggak ada masalah. Tapi yang curi-curi makan yang lain juga ada. Banyak ya. Itu kenakalan ya, tetap ya. Di usia muda tuh nakal-nakal, curi-curi itu pasti ada lah gitu kan. Kita juga paham, kadang-kadang pengen makan bakso, ya kan, hujan-hujan kabur dari hotel makan, itu pasti ada, ketahuan ya tetap sanksi gitu. Gitu. Biasalah.